Ada juga Ustadz, ini teman sih ya, Jayaki sama Bang Shan cerita bahwa kita udah ngasih di awal, ngasihnya besar, tapi kok cepet banget habisnya ini ya. Ini bingung nih antara orang tua yang nggak pengertian jadi suzon ya Ustadz ya. Astagfirullah ya, ke orang tua, ke mertua gitu kan. Ada teman-teman Ustadz, bukan saya Ustadz, teman cerita gitu kan. Itu gimana Ustadz? Apa kita harus, yang tadi kan hatinya harus diplong-plongin gitu ya. Ibu kalau di tempat saya memang harga barangnya mahal. Di bawah main apa? Mahal ya. Di bawah bayar bener gitu. Ngasih 100.000 cuma dapat apa kali Bang ya? Kalau 100.000 kayak 10.000 kalau di sana itu. Serius? Karena memang mahal-mahal kan. Karena kan Saya pernah ketemu. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama Ustadz banyak yang curhat. Jadi saya pernah ketemu dengan orang yang dia nggak ada hitung-hitungan sama ibunya. Ketika dia punya uang, dia belikan ibunya gelang cincin. Ketemu lagi, udah nggak ada lagi gelangnya. Dia bilang, gelang ibu mana? Ya, aku lihat ada fakir miskin, aku belikan beras, aku nggak sampai hati. Dia belikan lagi. Sampai akhirnya, kebetulan haulnya setiap Ramadan. Saya setiap Ramadan ke rumah tersebut untuk beliau buat peringatan untuk ibunya. Dia bangun gedung yang sangat mewah, megah, super megah, bisa menampung orang ramai. Saya bilang, untuk apa nih dibangun Pak Haji? Untuk mengenang almarhumah ibu saya. Karena dulu pertama saya buat acara baca doa, tiangnya bambu, Bang Ihsan, pakai atap plastik. Allah berikan balasan. Nah, inilah yang Ustadz lihat ini sekarang. Karena saya nggak pernah hitung-hitungan dengan dia. Jadi saya udah banyak berkeliling melihat keajaiban-keajaiban pada orang-orang ini, itu karena berbuat pada orang tua. Bang Andro, ibu masih? Ibu alhamdulillah masih. Tapi karena anak rantau Bang, jauh dari orang tua. Nah ini saya jadi agak-agak ya, karena dari lulus SMA sampai sekarang jauh ya Ustadz ya. Jadi berusaha gimana cara membahagiakannya, tapi punya tanggungan sekarang gitu kan. Sejujurnya saya agak berat sih untuk tidak hitung-hitungan itu ya Ustadz. Tapi setelah dengar dari Ustadz nih, kalau kita tetap hitung, karena kalau kita punya keyakinan kayaknya. Iya, karena kita punya juga, tanggungan pokok, punya istri, punya anak, kita hitung. Tapi kita jelaskan bahwa saya pendapatan begini, untuk keluarga begini, untuk ibu begini, tolong maafkan saya kalau kurang. Ya kalau karena kita keterbatasan, dia tinggal di kampung, ya kita bisa video call. Kita jangan sampai dia bawa handphone ke servis, dia bilang handphone ini rusak. Kata tukang servis, handphonenya nggak rusak Bu, cuma anak ibu rusak, nggak nelpon. Astagfirullah. Kalau Bang Andro dari segi yang udah punya anak, kalau saya yang dari anak muda nih, kita baru dapat kerja, misal kita kemarin yang baru selesaiin Ki ya, yang baru selesaiin kemarin itu, 2 hari lagi bayar kos nih Ustadz, tapi uangnya cukup untuk bayar kos. Kita nggak bisa, kita bingung mau nyari, mau ngasih ke orang itu bagaimana Ustadz, gimana mau ngitungnya itu seperti apa gitu ya. Itu Ustadz, itu yang kita rasain nih sama Sauki nih, kita kan satu kos ya. Saya dulu waktu kuliah, cita-cita saya nggak banyak. Aku mesti selesaikan S1 ini di Al-Azhar, 4 tahun. Setelah ini aku mesti cari beasiswa S2. Aku mesti master. Setelah itu aku mesti doktor. Karena aku mau jadi dosen. Kalau aku nggak doktor, aku nggak bisa jadi dosen. Kalau aku jadi dosen, aku punya gaji tetap. Kalau aku punya gaji tetap, aku mau bahagiakan orang tua. Jadi cita-cita saya itu dulu. Nah, jadi dari awal itu memang sudah begitu set pikiran saya, mau bawa umroh, mau ke Baitullah, mau ini. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Mesti tertatih dulu, merangkak dulu, berdarah-darah dulu. Dan saya kasih tahu, saya memang belum ada uang banyak. Jadi bertahap juga. Bukan ujuk-ujuk langsung kun fayakun. Uang jatuh enggak begitu. Ada prosesnya. Jadi kalau ada orang punya pendapatan 1 miliar, lalu kemudian dia beri orang tuanya 1 juta. Ada orang yang gajinya 5 juta, dia beri orang tuanya 1 juta.
Nominalnya kan sama 1 juta. Tapi yang orang punya gaji 5 juta ini jauh lebih tulus, lebih ikhlas, lebih sayang. Kenapa? Karena dengan 5 juta dia bisa kasih 1 juta. Sedangkan yang ini 1 M dia cuma kasih 1 juta. Jadi menilainya bukan pada 1 jutanya, tapi pada berapa pendapatan. Jadi mungkin kita nggak banyak ngasih. Aku belum bisa ngasih banyak, Man. Cuma 200.000. Tapi ketulusan kita itu, di situlah Allah melipat gandakan balasan itu. Di situlah Allah akan memberikan balasan.